tawasul itu terutama kepada 5 orang itu, Rasulullah, Sayyidina Ali, Fatimah Az-Zahra, kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain gitu ya. Nah ini katanya di podcastnya Refli Harun, si Bahar Smith dengan serampangan mengartikan bahwa yang dimaksud Ahlul Bait itu semua keturunan Nabi. Ya enggak, itu jelas salah. Saya nggak tahu apakah Bahar Smith itu sengaja memberikan penjelasan yang keliru atau enggak gitu, atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja berarti dia tidak banyak baca kitab-kitab tafsir Quran gitu. Kalau sengaja ya berarti penipuan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti informasi ya yang beberapa hari ini cukup viral, bagaimana ya Gus Fuad yang kemudian disebut-sebut dan dibahas oleh Habib Bahar di podcast Refli Harun, yang itu kemudian menimbulkan ya salah seorang fans daripada Gus Fuad itu kemudian mereaksi ya podcast Habib Bahar dan Refli Harun itu. Karena reaksi daripada Gus Doi ini yang itu dinilai begitu keras ya, menyudutkan Habib Bahar ya, karena sejumlah statementnya yang menurutnya itu terlalu keras menyerang ya Bahar bin Smith. Akhirnya terjadilah ya persekusi, di mana ya Gus Doi ini didatangi ya sejumlah orang ya, yang itu meminta ya agar dia kemudian meralat, dia punya statement ya yang menyerang Bahar bin Smith. Dan ini yang kemudian direspon balik oleh Gus Fuad dengan tegas. Kemudian Gus Fuad memberikan pencerahan dan pandangan tentang apa yang kemudian dibahas oleh Bahar bin Smith bersama Refli Harun di podcast itu. Dia pun menjelaskan dan memberikan pencerahan tentang makna zuriat Nabi itu, mana yang dimaksud Ahlul Bait itu seperti apa, dan bagaimana kita sebagai umat Islam harus memahami dan bagaimana wujud penghormatan kita terhadap para zuriat Nabi, para habaib itu. Di sini sangat jelas ya, dan nampak bagaimana Gus Fuad menunjukkan kualitas keilmuannya ya. Dia dengan sangat lantang, tegas memberikan penjelasan tentang makna-makna itu semua. Dan ini tentu sesuatu yang menurut kita penggambaran ya bagaimana seorang alim itu merespon ketika ada ya situasi hal-hal yang sifatnya pelik. Gus Fuad memang diserang ya, dalam podcast itu disebut-sebut namanya, dianggap bodoh lah dan sebagainya, dianggap baca kitabnya belepotan dan sebagainya. Tetapi itu tidak disikapi secara fisik oleh Gus Fuad dan orang-orangnya, tetapi hanya disikapi dengan cara memberikan narasi balik, counter narasi ya. Dan itu hal yang mengedukasi, dan seharusnya memang begitu dalam dunia digital seperti sekarang ini. Ketika ada podcast ya balas dengan podcast, di YouTube dia balas dengan YouTube, ada narasi balas dengan narasi. Karena hanya dengan cara begitu kita bisa ya memberikan edukasi kepada publik. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak ya bagaimana penjelasan panjang lebar dari Gus Fuad ini ya terkait dengan ya peristiwa yang kemudian membuat Gus Doi ini ya itu kemudian didatangi banyak orang atau dipersekusi. Untuk lebih jelasnya mari kita simak sama-sama. Nah, tadi sebelum buka masih puasa sudah saya sampaikan ya pesan hakikatnya kejadian gitu ya, yang terkait yang paling penting yaitu bahayanya orang yang melakukan kezaliman kepada seseorang yang sedang jadab, sedang ditarik oleh Allah dalam samudera al-haknya gitu ya, kebenaran, seperti wong desa Gus Bedowi. Nah, sekarang udah buka, ini udah semahrib, saya mau mengungkap sedikit mengenai sisi zahiriahnya, sisi syariatnya. Jadi kejadian persekusi yang dialami Gus Bedowi, Pak Bedowi, orang Kebumen tadi malam itu tentu saja dipicu oleh podcastnya Refli Harun gitu loh. Refli Harun kan mewawancarai Bahar Smith ya lah, di akhir podcast Bahar Smith kan mencaci maki saya, mengatakan bodoh murokab dan lain-lain.
Dan itu secara hukum sebenarnya kan kalau saya mau memainkan bisa aja saya laporkan si Refli sama si Bahar itu. Tapi kan saya itu bukan orang yang cemen. Tentunya soal ngomong ya dibalas dengan ngomong aja. Apa itu konten YouTube ya dibahas dengan konten YouTube aja gitu. Meskipun saya nggak lihat sih kayak gitu itu, kalau konten-konten seperti itu jujur aja saya nggak pernah lihat itu. Tapi kemarin tuh salah satu aktivis medsos yaitu Putri Majapahit itu mewawancari seorang habib dan seorang ustadz gitu. Katanya di situ diungkapkan, katanya waktu si Bahar Smith marah-marah dengan saya itu membaca Qurannya aja salah gitu loh. Harusnya dibaca nasab tapi dibaca rofa itu. Jadi yang bodoh siapa? Kemudian mengartikan wa yutahhirukum, kumnya di situ itu Ahlul Bait itu si Bahar Smith katanya, aku juga nggak lihat ya, katanya serampangan juga. Karena ayat yang terkait dengan Ahlul Baitnya Rasulullah itu kan turun waktu Rasulullah di rumahnya Ummu Salamah. Dan yang dimaksud Ahlul Bait itu oleh Rasulullah adalah beliau sendiri, Fatimah Az-Zahra yang mulia, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan Sayyidina Hasan serta Sayyidina Husain. Itu yang lingkupi oleh Rasulullah yang disebut dengan Ahlul Bait. Nah, Ummu Salamah juga mau ikut, tapi Rasulullah bilang ya, engkau tidak termasuk yang dimaksud ayat ini Ahlul Bait yang disucikan dari segala dosa dan kesalahan itu. Jadi hanya 5, makanya di tradisi pesantren itu kalau kita tawasul itu terutama pada 5 orang itu, Rasulullah, Sayyidina Ali, Fatimah Az-Zahra, kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain gitu ya. Nah ini katanya di podcastnya Refli Harun, si Bahar Smith dengan serampangan mengartikan bahwa yang dimaksud Ahlul Bait itu semua keturunan Nabi, ya enggak, itu jelas salah. Saya nggak tahu apakah Bahar Smith itu sengaja memberikan penjelasan yang keliru atau enggak gitu, atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja berarti dia tidak banyak baca kitab-kitab tafsir Quran gitu. Kalau sengaja ya berarti penipuan gitu. Itu ya. Kemudian ada juga di Musnad Imam Ahmad yang menceritakan tentang fitnah falas itu ya istilahnya, di mana Rasulullah juga bersabda pada suatu ketika nanti ada orang yang mengaku keturunan Rasulullah, membawa darah Rasulullah, dan mungkin memang membawa darah Rasulullah, mungkin gitu. Bahkan Rasulullah bilang ada yang membawa darahku dan merusak ajaranku. Nah itulah fitnah aflas ya. Ya nanti dicek lagi lah. Ini sudah banyak itu kayak gitu, nanti fitnah aflas gitu di googling. Jadi Dzurriyyatur Rasul itu wajib kita cintai sebagaimana kita wajib mencintai semua umat Rasulullah yang lain. Jangan salah itu. Wajib kita hormati sebagaimana kita menghormati semua makhluk Tuhan. Nah itu. Nah, Dzurriyyatur Rasul yang benar-benar menjadi Habib. Habib itu kan isim maf'ul sekaligus isim panggil. Kalau ilmu sorab itu biar kelihatan kalau aku tahu ilmu alat itu. Artinya Al-Habib itu artinya orang yang dicintai banyak orang karena gema cinta dari orang tersebut. Ya contohnya siapa? Habib Anis Al-Habsyi Solo, almarhum. Contohnya siapa lagi yang sudah almarhum? Guru Sekumpul. Semua orang datang ke Guru Sekumpul karena pancaran cinta beliau kepada sesama, bahkan lintas agama. Kalau zaman dulu siapa? Syekh Jalaluddin Rumi. Kalau zaman dulu lagi siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Gitu loh. Lah kalau ada orang ngaku Dzurriyyatur Rasul, keturunan Rasul, perilaku akhlaknya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, ya jangan diikuti. Jangan diikuti. Kalau kita mengkritik kemudian keras menegur bagaimana? Ya tanya si Habib Jindan itu. Habib Jindan kan menyarankan itu. Gitu ya. Apakah kualat? Ya enggak. Kalau kita melihat siapapun, apalagi Dzurriyyatur Rasul, melakukan kesalahan kita diem, ya Rasulullah nggak suka dong. Gitu. Logis kan? Kalau justru kita dukung, ya Rasulullah ya gimana, sakit hatinya. Siapa yang menyakiti hati Rasulullah? Yaitu orang yang melihat
umatnya Rasulullah dalam kekeliruan, apalagi mengaku dzurriyyatnya Rasul dalam kekeliruan, dan dia malah didukung, itu Rasulullah benar-benar nggak suka, gitu ya. Itu ya. Jadi secara syariat itu begitu. Jadi kembali lagi ya, Refli Harun berarti pemicunya. Setelah vlog podcastnya Refli Harun dengan si Bahar Smith itu beredar, kan si Gus Baidowi mereaksi, si Sopai Bahar Smith ngomong, Fuad itu goblok, murokab, jahil murokab, bacanya kitab plegak-plegu lah. Plegak-plegu saya mikir gimana cara memaknainya dengan tepat, dalam konteks tepat, dalam situasi tepat untuk mendengar saya, bukan asal-asalan menerjemahkan nih. Itu tak. Baidowi kan cuma mereaksi, gitu loh. Nah itu bedanya penggemar saya dengan penggemar Bahar Smith tuh. Penggemar Bahar Smith digoblok-goblokan sama si Baidowi, marah, mempersekusi. Sementara penggemar saya digoblok-goblokin malah pada ketawa, pada seneng ya. Ini gitulah, ini Gus Fuad atau Fuad Pleret atau Fuad Pler di roasting orang, ini malah seneng gitu loh. Kemudian kejadian persekusi tadi malam, ada polisi. Nah ini ada oknum polisi lah, tepatnya oknum polisi. Ada tepatnya oknum polisi memfasilitasi terjadinya persekusi itu. Kalau alasannya itu memediasi, nggak begitu caranya. Gitu loh. Kalau mau memediasi ya yang datang satu, ya kalau si Baidowi sendiri yang datang ya hanya satu orang, atau dipertemukan di kantor Polres. Gitu loh. Jangan seperti itu. Itu namanya memfasilitasi itu. Ini mohon perhatian Pak Kapolri, dari Pak Kapolres, Pak Kapolres Kebumen, Pak Kapolda Jawa Tengah, Pak Kapolri, mohon perhatian ini. Ada oknum anggota yang seperti ini. Baidowi itu siapa toh? Baidowi itu kan cyber NKRI. Orang yang luar biasa cintanya pada tanah air. Orang yang mewakafkan dirinya untuk melawan hal-hal yang bisa merusak negara. Dan ini kan sebenarnya kan tugas polisi. Jadi Baidowi itu membantu polisi. Lah kok ada oknum polisi malah membantu orang mempersekusi Baidowi, itu kan nggak masuk akal kayak begitu itu. Sama kayak kemarin yang terjadi di Kulon Progo itu, ya kan? Sampai entah ada hubungannya entah tidak, nyatanya Kapolres Kulon Progo diganti oleh Pak Kapolri. Jadi seperti yang disampaikan Gus Arya, teman-teman, orang yang mencintai tanah air, orang yang mencintai negara ini, untuk melawan kelompok-kelompok yang mau merusak negara, adalah mendelegitimasi polisi, terutama itu, membela polisi habis-habisan, mengambil alih tugas yang seharusnya dikerjakan oleh polisi, BNPT dan Densus 88. Lah kok malah ada oknum polisi yang mengkondisikan untuk orang seperti Baidowi itu dipersekusi. Itu kan bagi saya menyakitkan banget kan, menyakitkan banget itu. Ya kalau begini caranya kayak Gus Arya, ya sudah kita diam aja. Toh ini bukan tugas kita. Kita rakyat biasa, kelompok Nahdliyin itu semata-mata mengamalkan wasiatnya Hadratus Syekh Hasyim As'ari, hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air, menjaga tanah air, itu termasuk iman. Melaksanakan. Dan lantang sekali ya bagaimana Gus Fuad ya betul-betul memberikan pencerahan ya, edukasi kepada kita semua tentang ya peristiwa di podcast Refli Harun itu yang kemudian berujung pada ya viralnya karena Gus Dowi ini kemudian itu didatangi banyak orang. Gus Fuad memberikan sebuah pencerahan tentang makna zuriat Nabi, Ahlul Bait dan sebagainya, yang tentu ini ya betul-betul menyadarkan kita semua sebagai umat Islam bagaimana seharusnya kita memahami, bagaimana seharusnya kita memposisikan para Ahlul Bait, dan bagaimana seharusnya kita ya memposisikan para habaib itu supaya kita tidak salah ya dalam melangkah sebagai umat Rasulullah, sebagai ya hamba Allah yang tentu memiliki kecintaan kepada Nabi dan keluarganya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.